saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Andika Triadianto, akan mempresentasikan bagaimana komponen komputer apa saja itu, dan bisa dilihat cara pemasangannya sebagai berikut. Ini bisa dilihat ada bagian komputer, yaitu yang pertama adalah yang paling utama sebuah motherboard. Ini motherboard. Terus kemudian ini prosesor. Ini kita memakai prosesor Intel Pentium 3 yang juga support dengan soketnya yang ada tulisannya PGA 370. Kemudian di sini ini hard disk. Kemudian ini kipas prosesor. Kemudian ini ada perangkat. Kemudian ini prosesor Intel Pentium 3. Ini Pentium 3. Kemudian untuk cara memasang prosesor Pentium 3 ini dengan cara ini pada mainboard, kita buka dulu pengaitnya. Nih, setelah dibuka, terus pastikan posisi pin yang ada di prosesor itu pas pada soket prosesor yang ada di mainboard ini. Ya, kita tancapkan, kemudian kita kunci. Nah, pemasangan prosesor sudah terpasang. Tapi karena ini adalah prosesor yang sudah lama, karena Pentium 3, maka ini biasanya sebelum kita memasang sebuah kipas prosesor, kita biasanya diharuskan memberikan pasta pada prosesor agar sebuah kipas pendingin ini bisa bekerja secara maksimal dan bisa tidak terlalu panas pada penggunaan suatu komputer dijalankan. Cara pemasangan kipas prosesor mungkin agak sedikit susah. Pertama, caranya gini, ditancapkan pada atas sebuah prosesor. Nih, gimana ya? Banyak tuh. Ya, kembali lagi dengan saya Andika Triadianto. Saya mau menjelaskan tentang lanjutan dari pemasangan komponen komputer ya. Pertama, ini yang saya pegang ini adalah prosesor Intel Pentium 4. Kemudian di sini ada kipas prosesor dan ada ini RAM DDR2 kapasitas 1 GB. Untuk pemasangan RAM itu ada pada motherboard, posisinya adalah di posisi ini. Tapi pastikan kaki-kakinya itu sesuai dengan kaki yang ada di RAM tersebut. Jadi sewaktu memasang, pastikan juga ini pengaitnya terbuka terlebih dahulu. Kemudian ditancapkan sini. Setelah itu ditekan sampai penguncinya otomatis mengunci sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian untuk prosesor, cara memasangnya
prosesor ditaruh pada soket yang sesuai dengan motherboardnya, yaitu yang saya pakai ini adalah soket dari prosesor LGA 775. Kemudian cara memasukkannya, ini pastikan juga kaki-kakinya sudah pas, kemudian tutup, kemudian jangan lupa dikunci. Nah, setelah sudah, jangan lupa pemasangan kipas prosesor. Kipas prosesor harus dipasang pada bagian atas dari sebuah prosesor. Kemudian jika sudah terpasang, itu jangan lupa untuk memasang kabel kipas prosesor kepada motherboard. Kemudian untuk pemasangan kabel-kabel yang dari casing itu ada macam-macam ya. Ini misalkan ada audio, USB atau power LED, itu bisa dilihat posisinya pada motherboard itu sendiri. Biasanya ada posisi penulisannya, itu misalnya seperti audio dipasangkan pada sini di motherboardnya, karena di motherboard ini juga tertuliskan ada tulisan audio. Jadi sebagai petunjuk agar kita bisa memasangnya lebih mudah. Untuk komponen selanjutnya adalah hard disk. Hard disk di sini yang saya gunakan adalah hard disk Seagate U-Series 5 yang berkapasitas 20 GB. Untuk hard disk ini, dia tidak menggunakan kabel SATA. Dia masih menggunakan kabel tipe lama, yaitu kabel ATA. Ini yang disebut kabel ATA. Kemudian, untuk cara pemasangan hard disk ini ke motherboard dengan cara menancapkan kabel ATA ini ke hard disk seperti ini. Kemudian tancapkan kabel yang satunya ini pada slot ID atau slot ATA itu yang ada di motherboard. Masukkan. Setelah itu jangan lupa untuk menancapkan kabel dari power supply agar hard disk bisa terbaca dan bisa diakses melalui komputer tersebut. Kemudian untuk pemasangnya, tancapkan di sebelah sini. Kemudian peletakan hard disk bisa ditaruh di bawah sini, tepatnya di ini. Setelah dia dimasukkan, ada posisi lubang-lubang di casing. Dia berfungsi agar sebuah hard disk sewaktu dimasukkan, dia tidak bergerak dan posisinya bisa menetap walaupun casing tersebut terguncang. Untuk selanjutnya itu adalah pemasangan CD drive optik. Di sini yang saya pakai adalah drive optik mili LG, yaitu sebuah CD, bukan DVD. Tapi cara pemasangan yang hampir sama dengan hard disk. Hanya saja peletakannya dia agak sedikit ke atas karena posisi hard disk itu lebih besar ukurannya daripada hard disk. Jadi pemasangannya dia juga untuk drive optik yang ini dia masih menggunakan kabel ATA juga. Jadi pemasangannya di posisi belakang itu kita tancapkan di sini. Kemudian di sini ada sebuah jumper. Ini adalah yang dinamakan jumper
dia bisa diset sebagai master atau sleeve pada sebuah motherboard. Kemudian kalau misalkan kita mau memasangkan, jadi kita masukkan saja di posisinya, tapi sebelum itu jangan lupa tancapkan ini kabel atas ke dalam motherboard. Setelah tertancap, jangan lupa juga tancapkan kabel daya dari power supply, letaknya di sini. Di sini, agar sebuah teleoptik bisa terbaca oleh motherboard. Untuk selanjutnya, pemasangan dari kabel-kabel yang penting dari casing agar bisa digunakan kayak seperti ini, HDD LED, tombol reset, tombol power, itu tancapkan posisinya ada di sini. Di sini juga ditunjukkan posisinya, yaitu di mana HDD LED dan ada tombol reset, ada speaker dan USB. Jadi pemasangannya itu kita lihat ini, misalkan ini adalah kabel speaker. Karena ada tulisan speaker, maka kita tancapkan pada port yang juga bertuliskan speaker. Dan kemudian ini ada power, buat tombol power itu juga di sini. Kemudian ada tombol power juga, power LED ini. Terus ada tombol reset. Nah, setelah itu ada yang namanya kabel untuk power supply, agar tegangan listrik yang dialirkan bisa masuk ke motherboard, agar semua komponen yang di dalam motherboard ini bisa berjalan. Dan untuk penancapan kabel ini ada di sebelah kipas prosesor. Dan jangan lupa ini juga, karena ini posisinya juga hampir sama, dia berada di sebelah kipas prosesor. Mungkin itu sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih.